ekspektasi itu kalau saya simpulkan adalah bahwa pejabat publik itu kudu sederhana. Kenapa? Karena melihat bahwa pejabat publik itu dibiayai dari negara, mungkin dari pajak mereka. Karena itu mereka pengen, ya Anda jangan berlebih-lebihan gitu. Apalagi kalau kondisi masyarakat masih banyak kekurangan seperti sekarang ini. Ternyata negara pejabat dibayarin pajaknya sama negara. Itu kan sangat nggak adil, Bang. Ya. Masih diinterupsi pemirsa, ini deadline-nya kan besok nih ya, tuntutan 17+8 ada yang deadline-nya besok tanggal 5. Nah, kalau harus dipenuhi... Boleh nggak lanjutin dulu tadi sedikit DPR? Oh iya boleh. Ya, karena kan tadi kan akar masalahnya katanya kan awalnya kan pemicunya di DPR. Oke, sebelum saya sampai sana, silakan. Jadi Bu Puan kan sudah ketemu nih dengan perwakilan Kiai Kampung. Beliau mengatakan DPR janji hapus tunjangan dan tidak elitis. Jadi saya bareng aja dengan teman-teman kolektif. Menurut saya kita kasih saran-saran yang sifatnya konkret, operasional ya. Pertama misalnya begini, kalau saya mengatakan memang di kepala masyarakat itu rupanya ada ekspektasi mengenai pejabat publik. Saya bisa mengatakan begini ya, karena saya kan new kids on the block nih, saya baru masuk ke dalam, selama ini saya di luar. Saya kan swasta selama ini. Ada perbedaannya, rupanya ada ekspektasi memang. Ekspektasi itu kalau saya simpulkan adalah bahwa pejabat publik itu kudu sederhana. Kenapa? Karena melihat bahwa pejabat publik itu dibiayai dari negara, mungkin dari pajak mereka. Karena itu mereka pengen, ya Anda jangan berlebih-lebihan gitu, apalagi kalau kondisi masyarakat masih banyak kekurangan seperti sekarang ini. Nah, saya lebih operasional lagi nih. Ini saya usul aja nih. Misalnya DPR, konkret aja gesturnya. Ini saya nyebut merek ya, nggak apa-apa ya. Pakai mobil Kijang gitu. Kenapa? Karena kalau Kijang itu, ya orang kan melihat ya itu mobil katakanlah kelas menengah. Yang kedua memang kalau naik Land Cruiser, naik Land Rover, nanti jamnya nggak bisa pakai Seiko gitu loh. Tapi harus pakai Richard Mille, misalnya begitu. Tapi kalau naik Kijang, pakai Seiko, saya udah tunjukin, saya pakai Seiko. Itu nggak apa-apa, itu satu. Tapi mundur ke belakang juga mungkin nanti kita harus bicara kualitas anggota DPR. Anggota DPR itu mungkin syaratnya nih ya, barangkali kalau S1, minimal dia pernah ikut BEM, atau ikut organisasi kemahasiswaan, ekstra kampus. Atau Pak kalau nggak pernah ikut organisasi ekstra kampus, S2 Pak. Kenapa? Supaya sedikit banyak harapannya komunikasinya menjadi lebih Jadi Anda setuju ya dengan revisi persyaratan anggota DPR itu? Menurut saya begitu. Bukan hanya DPR Bang, tapi seluruh pejabat publik, DPR, DPRD, kan? komisaris BUMN, menteri-menteri. Jadi setuju saya. Termasuk kabinet. Iya, misalnya gini, gaji buruh itu Bang rata-rata nasional 3 juta. Paham. Lah ini kemudian DPR tunjangan berasnya 12 juta sebulan. Ini beras doang ini. Jadi emang sangat tinggi timpangannya kalau di Eropa Bang, banyak negara lain. Antara rakyat ya biasa dengan para pejabat itu paling range-nya Bang, paling setinggi-tingginya 5 kali lipat Bang. Misalnya kalau buruh itu 3 juta, maka anggota pejabat publik maksimal 15 juta. Nah, ini kan begini buruh 3 aja, juta. untuk konkretnya begini, gini loh, saya ini satunya psikologi. Nah, kita itu kalau bicara mengenai industri ya dan bicara beban kerja, itu semuanya nanti ada kajiannya sebetulnya. Beban kerja itu berapa, lalu kemudian kompensasinya seperti apa, semuanya itu berangkat dari kajian ilmiah. Kan semua pekerjaan itu di perusahaan misalnya, itu kan ada anjaknya itu analisa jabatannya dan analisa beban kerja. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada perbedaan salary, itu karena memang beban kerja atau tugasnya itu memang berbeda. Problemnya jadi gini Bang, jawabannya begini, saya lanjutin ya misalnya. Jadi kenapa anggota DPR gajinya besar? Kenapa yang, maaf ya, yang bukan rakyatnya, karena jangan disamakan rakyat jelata dengan DPR, bukan begitu jawabannya. Tapi anggota DPR itu analisa jabatannya, beban jabatannya begini-begini, sehingga kemudian kompensasi sekian. Iya, tapi ini. Nah, itu juga jadi masalah, pekerjaan yang lain, tugasnya ini, bebannya ini. Bang Kodar, itu juga gitu itu juga jadi masalah. Bagaimana komunikasi publik para pejabat kepada masyarakat. Gini loh, nah, itu harga beras apa anggota DPR setiap anggota 12 juta sebulan. Itu harga beras apa? 30 hari 12 juta itu harga yang nggak masuk akal. Jadi sebenarnya gini, ada banyak harga ditetapkan oleh pejabat tapi nggak masuk akal. Itu yang penting dievaluasi seluruhnya. Harusnya dihitung berbasis misalnya ya kebutuhan hidup yang memang layak, yang standar. Misalnya gini, bagaimana buruh itu harus beban pendidikannya banyak, ada bayar pajak. Ternyata negara pejabat dibayarin pajaknya sama negara. Itu kan sangat nggak adil Bang. Kita semua bayar pajak sendiri. Inilah momentum untuk evaluasi secara menyeluruh ya. Secara menyeluruh kelembagaan bahkan sistem yang lebih termasuk besar. Soal ojol nih Bang. Tapi balik lagi ya, ini menyambung dengan Mas Oki. Pak Prabowo itu sebetulnya kepeduliannya itu kepada mengatasi masalah kesenjangan ini sangat luar biasa. Termasuk juga misalnya menyita lahan-lahan sawit itu Pak. Itu kan untuk memperpendek
kesenjangan dan itu semua nanti akan dipergunakan untuk program-program kepada masyarakat dan kepada rakyat. Memang perlu waktu agar program-program yang besar ini bisa dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Sebagian sudah bisa ya, tetapi sebagian lagi memang perlu waktu begitu. Tetapi poinnya adalah bahwa Pak Prabowo itu bukan omon-omon. Pak Prabowo itu betul-betul punya kepedulian untuk mengatasi masalah kesenjangan. Beliau itu pernah pidato loh. Memang kenaikan, memang pertumbuhan ekonomi kita 5%. Bagus, lebih baik daripada negara lain. Tapi kita nggak boleh berhenti di situ. Kesenjangannya juga harus diatasi. Jangan sampai makin terlalu jauh. Bicara soal waktu, saya balik lagi kita yang tadi deadline-nya besok ada nih beberapa poin yang menjadi prioritas apa? Sebenarnya kan nama tuntutannya 17+8. Ya, yang 17 itu yang sudah diklasifikasi dan ada banyak lembaga yang disasar gitu ya. Ada presiden, ada DPR, ada polisi dan lain sebagainya. Itu besok. Karena itu seminggu. Yang menurut kami dan juga ketika kita berdialog dengan para anggota DPR, ya ini sebenarnya masuk akal, realistis. Gitu ya. Bukan tuntutan yang mustahil, bukan tuntutan yang terlalu jauh. Gitu ya. 17 itu deadline-nya adalah besok. Yang 8 itu adalah reformasi kelembagaan. Reformasi isu yang lebih sistemik dari DPR, Parpol, Polisi, TNI, isu HAM, pajak, ekonomi dan juga korupsi. Ya, termasuk UU perampasan aset. Itu memang kita paham itu tidak bisa dalam seminggu. Makanya deadline-nya adalah 1 tahun. Setahun ke depan. Jadi kalau dari sisi waktu itu ada yang deadline-nya 17 itu deadline-nya besok 5 September, sedangkan yang 8 itu 1 tahun. Kita berikan waktu lah, karena kita juga tahu butuh proses ya dalam reformasi. Iya, 8 poin itu reformasi itu memang butuh proses di DPR, di Parpol, di instansi terkait dan lain sebagainya. Kami paham. Baik. Termasuk reformasi di Polri, Pak Arianto. Bagaimana kemudian kepolisian menurut Anda harus menerjemahkan tuntutan-tuntutan yang tadi disampaikan? Tadi saya baru rapat ya siang tadi ya, kita melihat dievaluasi kemarin tuh perkembangannya gitu kayak gitu, dan kemudian diantaranya ada tuntutan yang reformasi polisi itu. Yang antara lain yang akan dirubah adalah itu tadi Pak Protap itu tadi yang Pak Isnur kan Protap akan dirubah. Akan direvisi karena ternyata kan di lapangan banyak sekali menimbulkan itu tadi. Nah, antara lain contohnya pengendalian massa, Pak. Iya, protap pengendalian massa ataupun anarki gitu. Salah satu yang saya usulkan juga ya, sebaiknya memang polisi itu sekarang jangan dikasih senjata pembunuh. Senjata api itu nggak perlu bagi saya. Yang penting adalah sebagai pelumpuh harusnya. Karena polisi selama ini nggak punya senjata pelumpuh, maka akhirnya kalau nangkep orang mesti gebuk dulu baru ditangkap kan itu. Tapi kalau kita dipersenjatai dengan senjata penjerat itu sangat efektif sekali. Kita nggak usah pakai itu dan HAM pasti dilindungi. Atau polisi tertentu aja. Itu sudah diusulkan, Pak. Itu sudah reserse yang punya senjata api. Tapi di luar reserse misalnya Polantas jangan gitu ya. Enggak, tetap dikasih Pak. Tapi kalau untuk senjata api itu diganti dengan peluru karet. Jadi sepertiga daripada peluru yang di lapangan itu mesti peluru karet dulu, sehingga apabila terjadi happy trigger yang main tembak cepet-cepet itu enggak terjadi sampai fatal gitu kira-kira. Itu antara lain yang akan direformasi. Yang kemudian yang ketiga mengenai itu tadi Pak, penggunaan gas air mata. Kemarin kan terjadi ya tuh, menurut saya itu kekeliruan juga tuh, karena sudah masuk ke kampus ditembak kan pakai gas air mata. Walaupun itu ngejar para yang lari ke situ. Nah, diinstruksikan pokoknya kalau sudah sampai ke kampus jangan lagi itu namanya memancing. Itu kekeliruan. Itu kekeliruan itu. Tapi kekeliruan itu baru disadari sekarang ini karena memang SOP-nya dulu kayak gitu kan. Penggunaan gas air mata masih dipakai kan gitu kan. Nah, untuk itu maka untuk ke depan ini yang singkat itu adalah antara lain itulah meminimais trouble-trouble yang mungkin terjadi di lapangan sehingga menimbulkan reaksi yang negatif bagi Polri. Kira-kira gitu. Jadi ini menjadikan pembelajaran bagi kita ini. Bahkan ini Pak, dalam banyak kasus Pak ya. Kami kan sering tuh aksi sampai sore. Walaupun di undang-undang nggak ada. Masa itu udah pulang damai. Udah pulang damai, jalan. Terus entah apa maksudnya ditembak gas air mata dalam keadaan yang damai. Jadi emang itu kemarin makanya kejadian kan Kapolda marah. Jadi kata Kapolda, penggunaan gas air mata harus seizin Kapolda. Di lapangan, komandan-komandan satuan di lapangan nggak taat. Dalam artian berarti ada mata rantai komando yang juga nggak taat sama struktur komando di atas. Ini perlu dievaluasi. Dalam artian apa? Yang itulah yang akan dievaluasi itu tadi, penembakan gas air mata itu ya. Harusnya nggak ada, Pak. Saya menyarankan jangan dipakai lagi. Nggak boleh. Itu ganti aja senjata yang pelumpuh itu tadi. Di hukum perang aja Bang Kodari. Gitu. Di hukum perang aja itu udah dilarang gas air mata. Dalam hukum perang ini. Nah tiba-tiba ada pengeras
semata-mata ini untuk kepada Pak Kodori ya, saya sampaikan Pak ini Jari. Selama ini pemerintah ya kadang-kadang menyuruh polisi harus gitu-gitu ya, tapi tidak diperlengkapi dengan yang seimbang Pak itu Pak. Seperti tadi itu alat pelumpuh itu mutlak harus dipenuhi Pak, kebutuhan polisi. Tidak sedikit itu biayanya karena seluruh Indonesia bukan hanya di sini doang. dan petugasnya pakai body cam. Dan itu alat canggih itu ya. Itu CCTV itu harusnya ada di setiap individu Pak, supaya terekam, dia tuh terekam. Seperti wasit sepak bola zaman sekarang ya. Jadi kalau dia mukul Pak, dia akan terekam siapa yang mukulnya Pak. Tidak hanya Dan kalau ada bukti video ini akan lebih mudah untuk diusut body cam semuanya baik reserse teknologi sepak bola. Oke. Nah, ini juga jadi catatan buat Bang Kodari disampaikan kepada yang berwenang. Baik. Pemirsa jangan mana-mana, interupsi segera kembali. Tapi saya nyampe.